Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbak Ining, sobatku semua, di channel Berkreasi Tanpa Lelah. Terima kasih kalian semua yang masih setia di channelnya Mbak Ining Berkreasi Tanpa Lelah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, murah rezeki, dan panjang umur, dan dimudahkan juga segala urusannya ya sobat, amin. Kali ini Mbak Ining beraktivitas kembali ya di dalam pabrik tahu tempe. Untuk infonya, harga kedelai di daerah saya sudah mencapai Rp16.000 untuk saat ini. Semoga bisa turun dan stabil ya sobat, supaya harga produksi kami disesuaikan dengan keadaan ya. Jika kedelainya harganya turun, maka tahu tempe juga harganya tidak semahal sekarang. Dan ini yang saya isikan di dalam tempat seperti ini sudah ada pemiliknya ya, tinggal jemput saja. Nah, jadi setiap loyang atau setiap ember ini irisannya beda-beda, karena setiap embernya juga beda orang ya, jadi disesuaikan dengan keinginan mereka. Nah, ini ada yang masih sementara dicetak, bukan dicetak ya, ini masih sementara proses pencukaan. Dan ini yang sudah siap diisikan di dalam loyang. Saya mengisikannya sendiri. Jika tidak ada karyawan ya, atau karyawannya ada yang istirahat, maka saya akan turun tangan sendiri untuk memindahkannya ke dalam loyang seperti ini. Di loyang yang besar ini sobat, saya biasanya mengisikan 4 papan tahu ya. Di dalam per papannya ini mencapai 140 hingga 150 biji tahu. Jadi ini potongannya beda-beda ya, tergantung dari permintaan mereka. Dan yang saya isikan ini jumlahnya 140 hingga 150 biji per papannya. Jika satu loyang itu isi 4 papan, jadi tinggal dikalikan saja ya, 150 kali 4, jadi gitu ya sobat. Jadi sekitar 600 biji tahu dalam satu loyang besar seperti ini. Dan untuk pengisian seperti ini harus belajar dulu ya, jadi tidak semua orang bisa memindahkan tahu secepat ini di dalam loyang. Jadi ini butuh proses pengerjaannya, ini harus hati-hati dan betul-betul teliti dan telaten. Ini juga harus butuh belajar ya sobat. Kalau tidak belajar maka tahunya yang dipegang ini, yang dipindahkan akan hancur. Jadi selain tahu, tempe, ampas juga sangat diminati para warga sekitar untuk penggemukan ternak mereka. Jadi untuk kalian yang hobi ternak atau memang pengusaha ternak, silahkan dicoba memakai ampas tahu ya. Ini memang cepat banget, sudah terbukti di warga sekitar sangat suka sekali dengan ampas tahu untuk penggemukan. Dan manfaat ampas tahu itu sobat bukan untuk penggemukan juga ya, kita bisa mengolahnya menjadi tempe. Jadi tempe itu bukan hanya dari kedelai murni saja, tapi ampas tahu juga bisa diolah menjadi tempe dengan cara yang tersendiri ya sobat. Dan yang saya isikan ini bukan cuma 1-2 papan ya, tapi banyak puluhan papan yang saya pindahkan ke dalam loyang dan siap antar ke pelanggan-pelanggan. Selain diantarkan ke pelanggan-pelanggan, yang mengantri di pabrik juga, di depan pabrik juga lumayan banyak. Jadi kerjanya harus ekstra cepat, karena kalau kerjanya lambat, mungkin pelanggan-pelanggan yang ngantri akan bosen ya sobat. Jadi jangan sampai mereka bosen. Kita harus bekerja dengan
hati-hati supaya hasilnya maksimal. Begitu juga pekerjaannya cepat supaya yang ngantri tidak bosan. Jadi seperti inilah aktivitas saya sehari-hari. Jika saya lagi membutuhkan karyawan, saya selalu mengerjakannya seperti ini ya sobat. Saya tidak pernah malu dengan pekerjaan saya. Saya juga mensyukuri hasil yang saya dapatkan setiap harinya. Jadi para teman-teman semua, ayo kita berkarya dan bekerja sesuai dengan kemampuan kita dan jangan mengganggu ketenangan orang lain ya. Kita kerja dan berkarya sesuai dengan kemampuan kita. Ayo semangat terus. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi berkah. Dan untuk teman-teman mungkin bingung mau berusaha apa, mau kerja apa, kalian boleh kok jadi belajar menjadi tukang tahu seperti ini ya. Saya juga membutuhkan beberapa karyawan laki-laki untuk membantu pekerjaan saya seperti ini. Atau mungkin kalian juga bisa menjual tahu isi, tahu goreng, atau mungkin kerepek ya, kerepek tempe. Jadi peluang usaha itu banyak ya sobat, tergantung dari kitanya mau mengerjakan atau tidak. Kalau kita berusaha pasti itu bisa ya, tapi kalau cuma berangan-angan saja, bertanya-tanya terus menerus tapi tidak mengerjakannya, itu yang tidak akan sukses. Jadi ayo kita bekerja, berkarya, dan sesuai dengan keinginan kita, ayo lanjutkan ya, selama itu tidak mengganggu pekerjaan atau ketenangan orang lain. Jadi biasanya ada tuh ya orang-orang yang mau bekerja tapi cuma nanya-nanya doang, kerja apa, bagaimana, hasilnya berapa. Nah itu yang tidak akan sukses sobat. Jadi kita kalau bertanya, kita harus kerjakan sesuai dengan kemampuan dan keinginan kita. Jangan memaksakan dan jangan merugikan orang lain ya. Itu saran dari saya, ambil positifnya saja ya. Di dalam setiap pekerjaan pasti ada resikonya juga ya sobat. Jadi kita harus siap mental juga ya untuk menanggung resiko-resikonya. Dan resiko yang di pabrik tahu tempe yang saya alami seperti ini, yang saya alami saat ini adalah resiko dengan kenaikan harga kedelai yang semakin tinggi. Itu membuat saya sedikit pusing ya. Karena jika saya akan menaikkan dagangan saya, akan menaikkan produksi saya, para pelanggan mungkin juga akan mengeluh karena tahu tempenya semakin hari semakin mahal harganya. Tapi jika saya tidak naikkan, yang jelas saya akan rugi karena pengeluaran saya juga banyak untuk modalnya. Jadi itu ya teman-teman, itu adalah salah satu resiko yang saya hadapi saat ini. Begitu juga dengan hasil produksinya, untuk saat ini memang menurun karena disesuaikan dengan harga yang begitu mahal, dan kedelainya juga susah dicari ya. Kedelainya impornya itu susah dicari, dan kalau kedelai lokalnya kita juga harus menunggu musiman. Jadi memang super sulit ya untuk saat ini para pengrajin tahu tempe. Semoga saja bisa stabil kembali. Begitu juga dengan harga yang kami sudah tentukan. Insya Allah kalau harga kedelainya stabil, harga tahu tempenya juga stabil ya. Jadi para warga jangan bingung, jangan khawatir. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Seakan-akan lang ini kan nggih dhewe ya kan ngono. Iya. Tapi ning war-war kae mbok larane ya ora apa cara ngomong. Tahu lah kok ini kan modelnya karepe murah akeh. Tapi aku tetap ngene ngono iki modalnya model kan juga enggak hari-hari itu. Kapan paling ngedolakan pamane tengah-tengah kira saya keluar dari 3 papan mas ya. Wong kali iki wong
Jadi seperti ini proses pengukurannya ya sobatku semua. Saya tidak memakai timbangan, tapi saya memakai loyang yang sebesar ini. Karena dalam setiap karungnya ini beratnya 50 kg, maka saya akan membagi dua ya. Jadi menjadi dua itu setiap loyangnya ini 25 kg. Jadi saya tidak menggunakan timbangannya sobat. Ini cukup praktis sekali, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya untuk kalian semua. Lanjut, untuk tahu-tahu yang saya sudah isikan tadi ke dalam loyang itu siap OTW, siap berangkat ke tempat gorengan, dan sudah ada yang mengantarnya sendiri ya. Jadi saya sudah tidak repot-repot lagi untuk mengantar karena semua dikerjakan oleh orang. Diambil hikmahnya, diambil positifnya ya sobat. Semoga terhibur dan bermanfaat. Terima kasih sudah nonton ya. Jangan lupa sholat 5 waktu, jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Makan kok.